Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 643C05 UBSI Kaliabang dari kelompok 6 mata kuliah manajemen pemasaran. Kemudian kami akan memaparkan sekaligus melaporkan hasil penelitian kami terhadap analisis brand association pada Pizza Hut terhadap masyarakat. Sebelum itu kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Vivi Aulia Marifatunisa, kemudian ada Sadila Rahima, ada Citra Bintang, Sabaha Firda, Hani Alusaini, dan Fari Adrian. Oke, setelah perkenalan selesai, kita langsung masuk ke dalam materi, yaitu analisis brand association Pizza Hut kepada masyarakat. Riset pemasaran produk brand association pada brand Pizza Hut akan membantu mengidentifikasi peluang pasar baru untuk produk yang sudah ada maupun untuk produk baru. Riset ini tuh memberikan informasi tentang pengetahuan terkait brand, tingkat kepuasan pelanggan, dan produk yang dihasilkan. Secara garis besar, arti dari brand merek itu sendiri ialah suatu tanda atau simbol yang terdiri dari nama, istilah, gambar, logo, lambang, desain, atau kombinasi dari semua itu yang ditujukan untuk mengidentifikasi, yang mana memberi identitas pada suatu barang atau layanan jasa dari suatu penjual serta membedakannya dari pesaing. Sebenarnya peran dan kegunaan merek itu sendiri ialah untuk memenuhi harapan konsumen ketika produsen menjanjikan sesuatu kepada konsumen. Menurut Durianto, merek itu menjadi sangat penting saat merek dapat mengendalikan emosi konsumen, baik naik ataupun turun. Merek juga mampu menembus setiap pagar budaya di pasar. Merek juga mampu menciptakan komunikasi, interaksi dengan konsumen. Merek juga sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku konsumen. Dengan merek memudahkan proses pengambilan keputusan pembelian, dan merek juga berkembang menjadi sumber aset terbesar bagi perusahaan. Strategi merek sendiri itu ada dua, individual branding atau multi branding dan family branding. Nah, individual branding ini merupakan strategi pemasaran dengan memasukkan portofolio produk ke setiap produk dan memberikan merek unik. Kalau family branding itu penggunaan nama yang sama pada produk yang berbeda, tetapi tetap disesuaikan dengan jenisnya. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Sabi. Kepada Ibu silakan. Selanjutnya ada elemen-elemen brand equity. Brand equity bisa dikelompokkan jadi 4 kategori. Yang pertama, brand awareness atau kesadaran merek. Yang kedua, perceived quality atau persepsi kualitas. Yang ketiga, ada brand association atau asosiasi merek. Yang keempat, ada brand loyalty atau loyalitas merek. Peran brand equity. Menurut Kotler and Keller, mendefinisikan merek sebagai nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Nilai ini dapat dicerminkan dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak terhadap merek, harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas brand association. Untuk pengertian brand association menurut para ahli, yang pertama itu menurut A. Acker, pengertian brand association adalah semua hal yang terkait dengan ingatan tentang sebuah merek. Yang kedua, menurut Durianto DKK, pengertian association merek adalah segala kesan yang muncul di benak seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Yang ketiga, ada dari tip Giptono, pengertian brand association adalah segala sesuatu yang terkait dengan memori atau ingatan terhadap sebuah merek.
Metode pengumpulan data ada 3. Yang pertama, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini adalah metode penelitian deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Dengan sumber data primer berupa kuesioner, penulis menggunakan tabel hasil jawaban responden untuk menganalisis brand association pada restoran Pizza Hut. Penulis menggunakan tabel hasil jawaban responden dan perhitungan data dengan rumus korban T-test untuk menganalisis brand association pada restoran Pizza Hut. Restoran Amerika pertama kali didirikan di Wichita, Kansas oleh Frank dan Cherney. Selanjutnya ada profil restoran. Pizza Hut merupakan salah satu bisnis makanan yang menawarkan pizza. Pizza Hut merupakan restoran pizza terbesar di dunia dengan lebih dari 500 restoran di 96 negara. Di Indonesia, Pizza Hut membuka restoran pertamanya di tahun 1984 di Gedung Jakarta, daerah Tamrin, Jakarta. Baik, selanjutnya sebelum memasuki hasil analisis dan riset kuesioner yang telah kelompok kami lakukan pada salah satu brand cepat saji yaitu Pizza Hut. Sebelum memasuki untuk hasilnya, di sini kami akan memaparkan secara singkat sejarah dari Pizza Hut tersebut. Pizza Hut mulai bergilir pada tahun 1956 di Wichita, Kansas, yang dimana dua pemuda bersaudara bernama Dan dan Frank Carney, mahasiswa di Wichita State University, Kansas, UC, memperoleh pemikiran kreatif untuk membuka sebuah restoran pizza setelah mereka membaca sebuah artikel dari surat kabar Saturday Evening Post tentang berkembangnya popularitas makanan pizza. Dengan meminjam uang sebesar 600 $, dari ibu mereka mendirikan sebuah restoran pizza tepatnya pada tanggal 15 Juni 1958. Kedua saudara tersebut menamai restoran pizza milik mereka dengan nama Pizza Hut. Hasil dari usaha mereka adalah restoran Pizza Hut pertama dan juga merupakan dasar terciptanya restoran pizza tersebut yang terbesar dan terpopuler di dunia. Pada saat berdiri, produk awal yang dihasilkan Pizza Hut adalah original Thin Crispy, Pizza Hut yang dibuat oleh Carney bersaudara. Pada saat itu, menu dasar yang ada di Pizza Hut terdiri dari Thin Crispy Pizza, salad, dan soft drink. Untuk selanjutnya ada sejarah singkat tentang Pizza Hut yang berada di Indonesia atau terciptanya Pizza Hut dan membuka cabangnya Pizza Hut di Indonesia. Pizza Hut berdiri di Indonesia pertama kalinya tahun 1984, yang dimana Pizza Hut Jakarta Theater. Selanjutnya disusul oleh Pizza Hut Pondok Indah tahun 1985 dan Pizza Hut Tebet tahun 1987 di bawah PT Trijaya Pelangi. Sementara itu, PT Sermil Mati Kencana atau PT SMK berdiri tanggal 16 Desember 1987. PT SMK saat itu merupakan bagian dari Ponderosa Group yang hampir semua bergerak di bidang restoran. Pada tahun 1994, PT Trijaya Pelangi bergabung dengan PT Sari Melati Kencana dengan membawa serta ketiga restoran Pizza Hut-nya. PT SMK pertama kali berpusat di Jakarta Theater, kemudian Kemayoran, hingga saat ini kantor pusat atau yang dikenal sebagai Support Center bertempat di Gedung Geraha Mustika Baratu, lantai 8-9, Jalan Gatot Subroto, Kap 74-75, Jakarta. Lalu berikutnya ada data responden. Dalam penelitian ini, responden dikelompokkan berdasarkan karakteristik seperti yang tercantum pada tabel-tabel berikut. Yang pertama ada usia. Karakteristik responden usia yang pertama yaitu usia 12 tahun sampai 18 tahun.
dengan frekuensinya 10 dan persentasenya 20%. Yang kedua 19 sampai 25 tahun dengan frekuensinya 34 dengan persentase 68%. Yang ketiga adalah usia yang lebih dari 25 tahun atau di atas 25 tahun dengan frekuensi 6 dan persentasenya 12%. Dengan jumlah frekuensinya 50 dan persentasenya 100%. Yang kedua adalah pekerjaan. Karakteristik pekerjaan yang kita ambil yang pertama itu ada pelajar dengan frekuensinya 7, persentasenya 14%, mahasiswa atau mahasiswi 34 dengan frekuensinya 34 dengan persentasenya 68%, karyawan dengan frekuensinya 6 dan persentasenya 12%, ibu rumah tangga frekuensinya 2 dengan persentase 4%, dan terakhir kewirausahaan dengan frekuensinya 1 dan persentasenya 2%, dengan jumlahnya frekuensinya 50 dan persentasenya 100. Sumber berikut diambil dari data yang diolah pengisian kuesioner 2003 bulan Desember. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Sebelum melakukan penelitian terhadap nilai asosiasi merek, hipotesis dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ada HO. HO itu adalah tidak terdapat perbedaan signifikan dalam kemungkinan jawaban iya untuk semua variabel atau asosiasi. Yang H, terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemungkinan jawaban untuk setiap variabel atau asosiasi. Hasil jawaban responden terhadap pertanyaan Brand Association dengan menggunakan Google Form sebagai berikut. Ini dia adalah pertanyaan-pertanyaan yang kami buat. Pertanyaan pertama itu ada, apakah Anda mengetahui brand Pizza Hut? Terdapat jawabannya, yaitu ada 50 dan tidaknya 0. Menurut Anda, apakah brand Pizza Hut mudah untuk ditemukan dengan jawabannya 50 dan jawaban tidaknya 0? Yang ketiga ada, menurut Anda, apakah brand Pizza Hut memiliki citra yang baik? Dengan jawabannya 49 dan jawaban tidaknya 1. Yang keempat ada, menurut Anda, apakah pilihan dari berbagai macam menu Pizza Hut sudah memudahkan Anda dalam menikmati produk tersebut? Dengan jawaban ya 46 dan jawaban tidaknya 4. Menurut Anda, apakah menu Pizza Hut memiliki rasa gurih yang berlebihan? Dengan jawaban ya 15 dan jawaban tidaknya 35. Yang keenam ada, menurut Anda, apakah letak brand Pizza Hut strategis? Dengan jawaban ya 46 dan jawaban tidaknya 4. Yang ketujuh ada, menurut Anda, apakah harga pizza terjangkau? Jawaban iya-nya adalah 42 dan tidaknya adalah 8. Yang kedelapan ada, apakah produk yang dihasilkan brand pizza tidak menggunakan pengawet? Beberapa jawaban iya menjawab 35 dan jawaban tidaknya 15. Yang terakhir ada, menurut Anda, apakah brand pizza populer di kalangan masyarakat? Dengan jawaban iya-nya 49 dan tidaknya 1. Dengan dijumlahkan, jawabannya adalah 382 dan jawaban tidaknya adalah 68. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan data pengujian tahap 1 semua asosiasi Pizza Hut. Bisa dilihat totalnya mendapat jumlahnya 381 dan kuadrat totalnya mendapat 2.965. Dan kuadrat jumlahnya pada totalnya mendapat 17.219. Pada tabel baris ke-8, kolom 5% sampai dengan nilai X2, tabel CHI sama dengan 15.507, C sama dengan 9, N sama dengan 381, sigma R sama dengan 2.965, sigma C sama dengan 17.219. Q sama dengan 9 dikurang 1 dikali 17.219 dikurang 9 dikurang 1 dikali 381 dikali 2. Per 9 dikali 381 dikurang 2.965. Maka mendapat 9 dikali 8 dikali 17.219 dikurang 8 dikali 381 dikali 2. Per 9 dikali 381 dikurang 2.965. Q sama dengan 72 dikali 17.219 dikurang 8 dikali 14.051 61 per
3.429 dikurang 2.965. Maka Q 12,39768 dikurang 1161,288 per 464. Maka menjadi Q 78,480 per 464. Maka Q mendapat 169,137. Jadi Q kurang dari X2 tabel cahaya, maka 169,137 kurang dari 15.507. Maka HO di asosiasi yang diuji tidak saling berhubungan membentuk brand image dari suatu merek. Dan data pengujian tahap 2 semua asosiasi Pizza Hut. Caranya juga sama aja, tapi jadi Q-nya mendapat kurang dari X2C tabel CHI mendapat 51,487,805 kurang dari 14.067. Maka HO ditolak yang berarti 8 asosiasi yang diuji tidak saling berhubungan membentuk brand image dari suatu merek. Dan yang ketiga, pengujian tahap 3, semua asosiasi Pizza Hut mendapat, jadi Q-nya kurang dari X2 tabel CHI mendapat 22.625 kurang dari 12.592, maka HO ditolak yang berarti 7 asosiasi yang diuji tidak saling berhubungan membentuk brand image dari suatu merek. Dan data pengujian pada tahap 4, maka jadi Q-nya kurang dari X2 X kuadrat tabel 11.304,3478 kurang dari 11.070, maka HO ditolak yang berarti 6 asosiasi yang diuji tidak saling berhubungan membentuk brand image dari suatu merek. Selanjutnya ada data pengujian tahap 5. Q-nya sama dengan 9. Jadi Q lebih besar daripada C. Maka HO diterima yang berarti terdapat 5 asosiasi yang diuji saling berhubungan membentuk brand image dari suatu brand. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari uji brand association adalah berdasarkan perhitungan uji Chon-Chran yang ada, maka dapat disimpulkan dasar pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen terhadap produk Pizza Hut ditentukan oleh yang pertama, konsumen mengetahui brand Pizza Hut. Yang kedua, brand Pizza Hut mudah untuk ditemukan. Yang ketiga, brand Pizza Hut memiliki citra yang baik. Yang keempat, letak brand Pizza Hut strategis. Yang kelima, brand Pizza Hut populer di kalangan masyarakat. Sekian dari kami, kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.